Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SD ITA Syamil kelas 4 semuanya? Ustazah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, tetap jaga jarak, dijaga imunnya, dan tetap stay di rumah. Gak usah kemana-mana ya, kalau tidak ada hal yang sangat penting. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Suryani. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN untuk pertemuan yang keempat. Materi kita sendiri sama seperti pekan lalu tentang kewajiban dan hak. Kita sudah mengulas tentang kewajiban dan kemarin kita membahas tentang pengertian hak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk hak di sekolah. Apa saja sih hak di sekolah? Yang pertama, mendapatkan nilai. Jadi ketika kalian mengerjakan tugas itu, kewajiban kalian itu, ketika kalian sudah mengerjakan, kalian harus mendapatkan nilai. Yang kedua, mendapatkan raport. Jadi seperti ketika kalian sudah ujian tengah semester, ujian semester, itu ada raportnya semua. Baik itu raport UTS ataupun raport semester. Nah, yang ketiga, mendapatkan fasilitas sekolah. Nah, ketika kalian masuk ke sekolah, kalian harus memiliki fasilitas sekolah apa saja? Mendapatkan kelas, mendapatkan kursi, meja yang layak semuanya. Kemudian ketika saat itu pembelajaran menggunakan video, kalian berhak untuk melihat video itu juga. Ini contohnya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Nah, yang keempat, mendapatkan perhatian guru. Jadi ketika kalian di kelas mau bertanya, guru wajib memberikan perhatian. Nah, kemudian yang terakhir, mendapatkan ketenangan saat belajar. Itu untuk hak anak di sekolah. Sekarang kita hak sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat itu apa saja sih? Yang pertama, mendapatkan keamanan lingkungan. Yang kedua, bermain di taman bermain. Jadi ketika di lingkungan kalian ada taman bermainnya, kalian memiliki hak untuk bermain di sana. Nah, yang ketiga, mendapatkan lingkungan yang bersih. Makanya ada satu kewajiban kita sebagai warga masyarakat, contohnya kerja bakti, membersihkan lingkungan. Nah, hak kita yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Ketika kita menjalankan kewajiban kita, maka kita akan memperoleh hak kita. Yang keempat, bebas mengeluarkan pendapat saat rapat RT. Biasanya dalam musyawarah RT atau musyawarah lingkungan masyarakat, biasanya ada di masjid, ada di RT dan lain sebagainya. Kita bebas mengeluarkan pendapat karena itu hak kita sebagai warga masyarakat. Nah, itu untuk hak sebagai warga masyarakat. Yang terakhir, hak sebagai warga negara. Apa saja? Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Jadi kita harus memiliki perlindungan hukum. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak bersalah, kita harus mendapat perlindungan hukum. Terutama ketika kita di luar negeri ya, kemudian kita tersandung masalah, maka negara kita wajib melindungi kita. Nah, yang kedua, mendapatkan surat-surat identitas diri. Contohnya KTP, SIM, dan KK. Kita wajib punya. Kenapa? Karena itu hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak ada itu, kita tidak akan diakui. Nah, dan yang terakhir, mendapatkan hak mengeluarkan aspirasi seperti saat pemilu. Jadi pemilihan presiden, pemilihan DPR, dan lain sebagainya. Kita memiliki hak mengeluarkan aspirasi, memiliki hak suara. Nah, itu untuk hak sebagai warga negara. Baik teman-teman, sedikit ukrawi lagi dari Ustazah. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Di sini kita diperintahkan bahwa kita harus selalu berlaku adil.
Tidak ada kebencian, jangan sampai ada dorongan-dorongan, nggak usah, benci aja dianya sudah gini-gini, itu nggak boleh. Kita harus tetap berlaku adil, dimana kita harus memiliki hidup yang seimbang, menjalankan kewajiban kita dan mendapatkan hak kita. Siap semua? Nah, mungkin itu saja materi pada hari ini. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.